Selamat pagi saudara sekalian semua, sungguh kita kembali naikkan syukur kita akan kebaikan Tuhan yang telah mengumpulkan kita bersama pagi hari ini, baik secara fisik maupun saudara sekalian semua yang mengikuti kebaktian ini secara live streaming dari Brisbane. Kita bersyukur karena kita boleh berbakti kepada Dia dan Dia kumpulkan kita untuk boleh menerima berkat firman-Nya pada pagi hari ini. Nah saudara, ada sebuah cerita Paul Tak dan istrinya merayakan 60th anniversary. Jadi saudara bisa bayangkan umur mereka. Mereka merayakan anniversary ke-60 dengan berjalan ke sekolah di mana mereka ketemu dulu. Mereka masih tinggal dekat sekolah, jadi untuk merayakan anniversary, apa sih namanya itu, nostalgia ya. Mereka kembali ke sekolah, mereka lihat kelas, mereka duduk di sana, mereka enjoy, kemudian mereka berjalan pulang. Nah di perjalanan pulang, saudara, ada sebuah mobil Armaguard. Tahu mobil Armaguard? Yang bawa sampah. Bukan sampah. Bawa apa? Uang, ya. Ada mobil Armaguard lewat dengan agak kencang melewati polisi tidur. Jadi agak duduk gitu. Sekantong uang terjatuh dari mobil itu. Mereka lihat dipanggil udah jalan Armaguardnya, mobilnya, ya. Jadi akhirnya Paul Tak dan istri mengambil kantung uang itu, mereka pulang dan mereka hitung $100,000, saudara. $100,000. Paul Tak bilang pada istrinya, kita harus kembalikan. Kita bawa ke polisi. Istrinya bilang, no, it's finders, keepers, katanya. Jadi yang nemukan yang dapat gitu loh, ya kan. Kemudian istrinya pun mengambil kantong uang itu dan dia simpan di mesin cuci. Dia umpetin di mesin cuci. Singkat cerita saudara, 2 hari kemudian ada 2 orang detektif polisi datang ketuk pintu Paul Tak. Mereka sedang melakukan investigasi hilangnya kantong uang tersebut. Dan mereka ketuk pintu-pintu rumah dan sampai kepada pintu rumah Paul Tak diketuk. Ya. Suami istri ini pun membuka pintu dan detektif ini memperkenalkan diri mereka. Kemudian detektif ini bertanya, maaf apa Bapak dan Ibu melihat kantung uang yang terjatuh dari mobil Armaguard 2 hari yang lalu? Si istri bilang, tidak Pak. Paul Tak-nya langsung bilang ke detektifnya, dia bohong. Dia umpetin kantong uang itu di mesin cuci. Istrinya bilang, Pak jangan percaya, dia udah tua, udah pikun katanya. Detektif ini pun berkata kepada Paul Tak, coba Bapak ceritakan dari awal kejadiannya. Paul Tak pun berkata, begini Pak, 2 hari yang lalu saya dan istri berjalan pulang dari sekolah. Belum selesai kalimatnya, kedua detektif ini pun lihat-lihatan. Terus bilang, ya sudah Pak, Bu, kami permisi dulu. Yang gak nangkep ya udah gitu loh. Orang tua berjalan pulang dari sekolah kan bingung. Tapi saudara, begitulah kenyataannya. Banyak orang tidak percaya sama orang tua. Banyak orang tidak percaya sama kakek-kakek dan nenek-nenek. Nah kembali pagi hari ini saya mau mengajak kita belajar dari seorang kakek. Kakek yang kita pelajari minggu lalu. Ingat siapa? Kakek Abraham. Betul sekali saudara.
Kita mau lihat sebentar kenapa saya sebut beliau kakek Abraham. Ya, kita buka Alkitab kita dahulu. Sam. Tanah kelahiran Abraham adalah Ur Kasdim, daerah Mesopotamia yang berada dekat dengan Teluk Persia. Sungai Efrat mengalir tidak jauh dari kota itu yang membuat pasokan air sangat melimpah, mengairi ladang-ladang di sekitarnya. Nah, saudara, hal ini membuat tanah di situ sangat subur dan rumput-rumputan hijau semua. Cuma memang rumput tetangga itu masih lebih hijau, saudara. Ngerti dah. Saudara, Ur merupakan tempat yang paling bagus untuk hidup pada zaman itu. Untuk kehidupan pada masa itu. Kehidupan yang mengandalkan pertanian dan peternakan. Kalau sekarang memang kehidupan itu banyak industri. Zaman itu pertanian peternakan sangat cocok di Ur ini. Banyak orang tertarik untuk tinggal di kota ini. Kota yang sangat makmur dan kaya. Seperti kota-kota besar di dunia sekarang. Nah, saudara dapat bayangkan. Orang-orang berbondong-bondong berusaha untuk pindah ke kota itu. Untuk tinggal di kota yang begitu makmur dan subur ini. Abraham malah disuruh keluar. Ya kan? Saudara baca Kejadian 12 ayat yang pertama dan seterusnya. Saat itu Alkitab mencatat usia Abraham itu 75 tahun. 75 tahun memang usia manusia pada zaman itu lebih panjang. Jadi kalau kita ekuivalenkan dengan usia sekarang ini, kira-kira dia berusia 40 tahun. Dia sedang naik karirnya, tepatnya dia sedang naik bisnisnya. Luar biasanya saat Abraham disuruh keluar dari tempat yang begitu bagus, yang begitu subur, yang nyaman dan melimpah, Abraham nurut. Abraham taat. Dia pergi. Dia berangkat. Dia keluar. Dan saudara, yang lebih luar biasa lagi, dia pergi tanpa tahu harus kemana. Ke kota apa, ke daerah apa, ke negara atau ke negeri apa. Tuhan hanya memberitahu Abraham ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Gak tahu di mana. Dia hanya jalan ikut Tuhan. Saudara, inilah salah satu sebab kenapa Abraham disebut bapak segala orang percaya. Father of the faithful. Karena dia nggak punya banyak pertanyaan. Dia sekedar ikut taat. Nah, saudara, alasan lainnya kenapa dia disebut bapak segala orang percaya adalah saat Tuhan minta kepunyaan Abraham. Saat Tuhan minta milik Abraham yang sangat-sangat berharga, yang cuma satu-satunya, yaitu anak perjanjian yang Tuhan janji akan berikan kepada dia dan Sarah. Tuhan minta Abraham untuk persembahkan anaknya tersebut. Kita mau lihat di dalam Kejadian pasal yang ke-22. Saudara, Kejadian 22 mencatat sebuah kisah yang saat dialami sangat ekstrim, saudara. Sangat gila, kita bilang. Nah, kalau kita baca sekarang, kita bisa bilang biasa-biasa saja. Kita akan bilang Tuhan pelihara,
Tuhan selalu sediakan, Tuhan itu baik. Tapi saya mau ajak kita untuk membayangkan saat ini, kejadian ini saat Abraham mengalaminya. Saat kejadian ini terjadi pertama sekali. Bukan yang kita baca. Oke? Nah, kita ingin lihat kejadian pasal ke-22. Kita lihat mulai ayat yang kedua. Firman Tuhan kepada Abraham. Ambillah anakmu yang tunggal itu. Tuhan tahu sekali dia cuma punya satu anak bersama dengan Sarah. Dan itulah anak perjanjian itu. Ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi. Dan Tuhan tahu bahwa Abraham mengasihi anaknya ini, yakni Ishak. Jadi Ishak ini bukan anak bandel ya, yang kalau orang datang minta, oh silahkan ambil dah gitu loh. Ya kan ada orang tua yang sudah pusing sama anaknya, disuruh pergi, disuruh keluar, dikirim ke luar negeri supaya orang lain yang take care gitu loh ya kan. Tapi Ishak ini nggak demikian. Dan saudara kalau baca seterusnya, Ishak ini anak yang sangat nurut. Sampai-sampai dicarikan istri oleh papanya, dia nurut. Gitu loh. Ya. Tuhan katakan, ambillah anakmu yang tunggal itu yang kau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Jadi Tuhan menyuruh Abraham bawa Ishak, anaknya yang tunggal yang dia kasih, ke salah satu gunung di daerah Moria untuk dia persembahkan sebagai korban bakaran buat Tuhan. Nah saudara, ayat 3 katakan kepada kita demikian, keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Saudara, Abraham tidak bertanya banyak. Abraham tidak question God, dia turut, dia bahkan tidak menggerutu, dia tidak menunda-nunda. Dia lakukan dengan, ya memang saya nggak bisa katakan dengan senang hati, ya. Tapi dia lakukan dengan segenap hati. Dia bangun pagi-pagi, dia pasang keledainya, dia belah kayu, dia panggil orang untuk bantu dia. Dan dia bawa serta Ishak dan berangkat. Ayat keempat katakan kepada kita demikian. Ketika pada hari ketiga, jadi mereka berjalan selama 3 hari. Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Dia tahu di sana Tuhan mau dia persembahkan korban bakaran. Ayat 5 katakan, kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Saudara, jadi dia suruh bujangnya tinggal di situ dan dia berangkat bersama anaknya untuk sembahyang kepada Tuhan, untuk mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Nah ayat 6 katakan kepada kita demikian. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Kita perlu tahu Ishak itu bukan anak kecil, ya, bukan anak umur 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Ishak ini sudah cukup besar, memang tidak dikatakan berapa usianya. Tapi mungkin saja 14, 15, 16 tahun sebab dia sudah kuat untuk memikul kayu bakaran itu. Ya, kalau anak kecil umur 2, umur 3 kan nggak bisa mikul kayu. Jadi dia sudah tahu dia harus mikul kayu dan mereka berjalan berdua ke tempat yang Tuhan tentukan.
Ayat yang ke-7, lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, kepada bapaknya. Bapak, saud Abraham, ya anakku. Bertanyalah Ishak. Di sini sudah ada api dan kayu. Tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Ishak bingung. Ini dia tahu ayahnya itu mau mempersembahkan korban bakaran. Tapi ini kayu dan api sudah tersedia, dombanya mana? Ya kan? Binatang untuk dikorbankan itu mana? Nah saudara, ayat 8 kata pada kita demikian. Saud Abraham. Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Ayat 9. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya, kepada Abraham. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Saudara, dia tidak membawa domba untuk korban bakaran. Tapi dia bawa Ishak sebagai korban bakaran itu. Ishak dia ikat, dia letakkan di atas mezbah, di atas kayu api. Ayat 10 katakan demikian. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Abraham siap mempersembahkan Ishak anaknya ini kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Dia ambil pisau, dia sudah siap untuk gitulah kira-kira ya. Tapi ayat 11 katakan, berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya. Abraham, Abraham. Saud Abraham, ya Tuhan. Lalu Tuhan berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Tuhan menguji iman Abraham. Dan Tuhan katakan jangan bunuh. Sekarang aku sudah dapatkan bukti. Kemudian ayat 13 kata pada kita demikian. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Saudara akan bilang, tuh kan gue udah bilang, jangan takut, serahkan aja, korbankan aja, pasti Tuhan sediakan. Ya kita sudah baca. Tapi Abraham waktu alami ini dia tidak punya referensi, saudara. Dia tidak tahu bahwa akan ada domba yang tanduknya tersangkut di belukar itu. Dia siap untuk lakukan. Kita memang tahu. Nah, saudara, kita jangan cuma bisa bilangin Abraham. Tuh, jangan takut, Tuhan sediakan, Tuhan pelihara. Bahkan kita jangan cuma bisa bilangin siapapun juga. Tapi bertanyalah, what about me? Apa yang akan saya lakukan? Maukah saudara persembahkan bukan hanya yang terbaik, tapi yang satu-satunya masa depan saudara? Perhatikan bahwa Tuhan tidak minta Abraham mempersembahkan dirinya. Tuhan tahu Abraham pasti bersedia mempersembahkan dirinya. Tapi Tuhan minta Abraham persembahkan anak perjanjiannya, Ishak. Ishak ini kan masa depannya Abraham. Nah, ya kan? Ini masa depannya. Tuhan minta masa depan Abraham untuk Abraham serahkan kepada dia, untuk Abraham berikan, persembahkan kepada Tuhan. Abraham lakukan dengan segenap hati.
Dia mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Dia ikut Tuhan dengan segenap hati. Dia taat penuh. Itu sebabnya saudara, Abraham disebut bapa segala orang beriman. Father of the faithful. Karena apa yang dia lakukan ini. Karena tindakannya ini, karena actionnya. Minggu lalu kita baca di dalam Yakobus pasal yang kedua, ayat 21. Dikatakan demikian, bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah. Saudara, sekali lagi, iman itu bukan hanya pengakuan di mulut. Iman itu adalah sebuah tindakan. Yakobus tambahkan di dalam ayat yang ke-22. Yakobus katakan demikian, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Iman menjadi sempurna karena perbuatan, saudara. Iman tanpa perbuatan mati. Demikian kata Yakobus. Iman itu menjadi sempurna bekerja sama dengan perbuatan. Dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Nah, saudara, saya mau tekankan sekali lagi, kita bukan diselamatkan oleh perbuatan kita. Keselamatan kita adalah sebuah anugerah dari Tuhan. Grace from God. Sekali lagi kita diselamatkan by grace through faith. Melalui iman. Nah, kalau saudara buka Alkitab saudara di dalam Ibrani pasal yang ke-11. Ibrani mencatat yang kita kenal sebagai faith heroes. Pahlawan-pahlawan iman. Di sana dicatat tentang Habel, Henokh, Nuh, Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf, Musa, Rahab, dan lain-lainnya. Saudara, kalau saudara baca di Ibrani 11 nih, saudara akan lihat bahwa mereka semua, pahlawan-pahlawan iman ini, mereka lakukan sesuatu, mereka bertindak karena iman. By faith. Jadi saudara, perbuatan kita, tindakan kita, action kita, itu haruslah karena iman. Oleh iman, by faith. Iman adalah dasarnya. Kita tidak lakukan hal itu karena kita mau. Kita tidak lakukan sesuatu itu karena kita suka. Ada banyak orang suka melakukan sesuatu. Jadi dia lakukan hal itu karena dia suka. Bahkan mereka bersedia kerja keras karena dia suka. Saudara, perlu kita ketahui apa yang kita lakukan. Perbuatan yang sangat baik sekalipun. Kalau kita lakukan tanpa iman, kalau kita lakukan bukan berdasarkan iman, tidak Tuhan perhitungkan. Tuhan tidak perhitungkan apa yang kita lakukan tanpa iman. Apa yang kita lakukan bukan berdasarkan iman. Iman adalah dasarnya. Sekali lagi, iman itu tidak pasif. Iman itu tidak diam saja. Iman itu bukan cuma di mulut. Iman itu harus disertai dengan perbuatan, dengan action kita. Iman itu harus disertai dengan sikap kita dan gaya hidup kita. Misalnya saudara sebagai student, saudara berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan bantu saudara di dalam ujian besok. Supaya saudara bisa lulus. Tapi saudara cuma main-main, cuma santai-santai saja saudara tidak mau belajar. Dan saudara katakan, saya punya iman, besok saya akan lulus. Saudara,
Percuma saudara sebut saudara punya iman, punya iman, punya iman, punya iman 1000 kali sekalipun. Besok ujian, saya berani jamin saudara akan fail. Karena saya pernah alami itu saudara. Karena saya pernah lakukan seperti demikian. Saya tahu. It won't work. Nggak akan berhasil. Nah saudara, Abraham lakukan semua karena iman. Abraham lakukan semua oleh iman. By faith. Dia percaya, dia bersandar, dia taat melakukannya dengan setia. Dia keluar dari negerinya, dari comfort zone-nya, dari security-nya. Dan dia serahkan masa depannya kepada Tuhan. Itu sebabnya Alkitab menyebut dia sebagai Bapa segala orang percaya. Father of the faithful. Mungkin saudara akan bertanya sekarang, kenapa Abraham bisa begitu taat? Ya kan? Suruh pergi dia pergi, disuruh ke sana dia ke sana, bahkan ke tempat yang dia nggak tahu. Disuruh persembahkan anaknya, dia lakukan itu. Kenapa Abraham bisa begitu taat? Saudara, jawabannya adalah karena ada trust. Karena dia trust siapa yang menyuruh dia. Trust memang diterjemahkan ke bahasa Indonesia sebagai percaya. Tapi trust bukan sekedar percaya. Ada kata lain di dalam bahasa Inggris untuk percaya, yaitu believe. Nah saudara, trust bukan sekedar percaya. Trust itu lebih berarti kepada berserah, bersandar. Kita serahkan. Dan perlu kita ketahui, trust is a foundational element in social relationships and cooperation. Trust play a vital role in building and maintaining connection. Trust itu elemen yang mendasar di dalam hubungan sosial dan kerjasama. Trust memainkan peran penting dalam membangun dan memelihara koneksi. Tanpa trust kita tidak bisa bekerja sama. Tanpa trust kita tidak bisa connect. Tanpa trust tidak bisa ada relationship. Sayangnya saudara, di dunia kita sekarang ini trust itu adalah barang langka. Bahkan lebih langka dari rumah atau tempat tinggal. Masalah besar sekarang ini bukanlah housing crisis, tapi trust crisis. Kita ini dicekokin, kita ini tahu cekokin, dijujelin, ya selalu dibilangin, don't trust anyone. Ya, sejak kecil. Ada cerita Poltak kecil berusia 5 tahun, dia sedang belajar berenang. Satu hari dia ke kolam renang bersama ayahnya dan dia berdiri di atas kolam. Airnya di bawah ya. Ayahnya sudah masuk ke air, kemudian ayahnya berkata kepada Poltak, "Ayo Poltak, Poltak, ayo lompat, lompat." Poltak bilang gitu. "Ayo Poltak, lompat, jangan takut." Gitu loh ya Poltaknya. Terus akhirnya ayahnya bilang, "Udahlah Poltak, ayo lompat, ayah di sini," katanya gitu kan. Ya bapaknya di sana. Poltak pun akhirnya pejamkan matanya dan lompat. Begitu Poltak lompat, bapaknya pun minggir. Apa yang terjadi? Kecebur Poltaknya ya kan. Ke air tuh, dadanya sakit, dia megap-megap. Apa? Papanya cuman bilang, makanya jangan percaya kepada siapapun. Kita diajarin begitu ya kan. Don't trust anyone. Itu sebabnya kita juga sulit untuk trust Tuhan. Memang trust itu sulit
untuk didapatkan. Trust itu sulit untuk kita berikan. Kita tidak bisa paksakan seseorang untuk trust kita, untuk percaya kepada kita. Seperti respect, trust itu harus di-earn, kita harus dapatkan gitu loh. Ya, you have to earn it. Kita nggak bisa paksakan orang untuk percaya. Saya ambil contoh, Wisnu di belakang. Bayangkan 2 bulan yang lalu. Kamu baru ke sini berapa bulan? 3. Ya, 3 bulan yang lalu. 3 bulan yang lalu, 2 hari setelah kamu sampai di Brisbane, kita ketemu. Betul? Ya, 2 hari kita ketemu. Kita nggak pernah kenal sebelumnya. Ya, tapi kamu tahu saya dan istri saya dari mama mertua. Ya, apa yang mama mertua katakan tentang kami ini? Boleh tahu? Ada rahasia? Nggak ada. Ya. Orang baik gitu. Ya kan? Orang baik, saudara. Pendeta. Ya. Singkat cerita, jadi jangan sekarang ya, 3 bulan yang lalu. Setelah ketemu, kita duduk kafe, kita ngobrol, kita minum kopi. Keesokan harinya, kita ketemu lagi di bank. Ya. Saya sedang ngantri di bank, mau ambil uang. Kamu ambil contoh kerja ya, jadi bukan kuliah tapi kerja. Kamu kerja, sedang ada break, kamu datang ke bank karena kamu baru dapat kiriman uang $10.000. Mau dimasukkan ke bank ya. Ini kamu bawa uang 10.000, kamu mau masukkan ke bank. Antrian panjang sekali, 10 orang di depan saudara. Oke, di depan kamu. Ini kalau tellernya cuma 1. Ini kalau dihitung waktunya bisa 1 jam. Sedangkan break kamu itu cuma 30 menit. Kan enggak nututi, ya kan? Terus kamu lihat saya, ada di orang ketiga gitu loh. Oh, Om Jaya. Ya kan? Oh iya. Oh, Wisnu, ya, apa kabar? Kita ngobrol-ngobrol, kemudian saya tanya kamu. Wisnu mau ngapain ke sini? Oh, saya mau store uang ini $10.000. Terus saya bilang, ya sudah, serahkan aja uangmu ke saya masukin ke rekening kamu. Percaya deh sama saya. Percaya, mertua kamu kan udah bilang gitu. Akan kamu serahkan uang $10.000? Lumayan, besok saya berangkat ke London, dapat uang saku tambahan. Kita nggak akan lakukan itu. Kamu kecebur nanti seperti si Poltak tadi. Kesakitan. Don't trust anyone. Saudara, kita harus membuktikan bahwa kita dapat dipercaya. Sekarang Wisnu bisa berani percaya dengan saya, betul. Kita harus buktikan dan kita buktikan tidak cukup dengan perkataan saja, tapi harus disertai dengan kenyataannya. Saya tidak bisa katakan pada Wisnu, percaya deh saya, percaya. Nggak ada gunanya. Ya. Nah saudara, Tuhan itu sudah membuktikan bahwa dia dapat dipercaya. Ada begitu banyak catatan tentang dia bahwa dia dapat dipercaya dan dia buktikan semuanya. Tuhan itu bisa dipercaya, kita bisa trust Tuhan karena karakternya. Dia maha kasih, dia baik, dia penuh belas kasihan dan maha pengampun. Itu karakternya dia. Karena karakternya ini kita bisa trust dia. Kita bisa trust dia karena dia omnipoten, maha kuasa. Karena dia omniscience, maha tahu. Dan karena dia omnipresence, maha
hadir. Kita nggak usah takut Tuhan tidak bisa menolong kita di Australia sini karena dia sedang sibuk di Amerika ngurusin tarif. Dia maha hadir. Saudara, kita bisa trust dia karena dia tidak hanya berikan janji tapi dia menepati janjinya selalu. Saya bisa bersaksi satu harian akan janji Tuhan yang dia tepati. Bukan saya yang menepati, bukan karena hasil saya, tapi dia yang tepati. Nah saudara, Tuhan dapat kita percayai. Tapi sangat disayangkan kita masih seringkali tidak trust Tuhan. Atau setidaknya kita tidak merasakan damai sejahtera yang dia janjikan kalau kita trust dia. Kenapa hal itu terjadi? Kenapa trust itu begitu sulit? Sebabnya adalah karena Tuhan yang maha tahu, maha pengasih dan maha kuasa itu tidak selalu melakukan apa yang kita inginkan. Dia tidak selalu memberikan apa yang kita minta. Saya minta pekerjaan yang saya inginkan, saya tidak dapatkan. Orang yang saya kasihi meninggalkan saya. Saya menderita penyakit yang tidak ada obatnya. Anak saya suka memberontak. Orang tua saya suka melakukan kekerasan. Rumah saya terbakar atau kebanjiran. Mobil saya rusak. Bos saya tidak adil. Kita punya daftar yang lebih panjang lagi. Yang memperburuk keadaan adalah bahwa kita percaya kepada Tuhan yang dapat melakukan sesuatu terhadap semua ini, terhadap semua masalah ini, tetapi dia tidak melakukannya. Dia tidak menyelesaikan semua masalah saya. Itu yang jadi masalah besar sehingga kita tidak bisa trust dia sepenuhnya. Sehingga kita tidak bisa serahkan sepenuhnya hidup kita kepada dia. Tapi saudara, tidak ada jalan lain untuk menyelesaikan masalah kita. Kecuali dengan berserah kepada dia. Trust him. Nah saudara, sebagai penutup, saya mau mengajak kita melihat sebuah ayat atau dua buah ayat yang saya percaya menjadi ayat pegangan Abraham. Kalau ayat ini sudah ada sebelum dia meninggal. Dan saya juga percaya Abraham mau kita jadikan ayat ini sebagai ayat pegangan kita. Apa ayat tersebut? Amsal pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-5 dan ke-6. Amsal 3, 5 dan 6 yang mengatakan demikian. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia di dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalan. Saudara, di dalam bahasa Inggris dikatakan trust in the Lord. Percaya tapi bukan sekedar believe, melainkan trust. Tadi saya sudah katakan ada beda antara trust dan believe. Amsal katakan bukan believe in the Lord, tapi trust in the Lord. Dan firman Tuhan katakan pada kita, trust, percayalah, trust kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Tuhan mau kita trust dia dengan segenap hati, bukan dengan segenap akal budi kita, saudara. Alkitab tidak katakan kita trust dia dengan mind kita, tapi dengan heart kita. Saya percaya, bukan hanya saya sendiri, tapi cukup banyak orang suka dengan logik. Sesuatu yang masuk di akal.
Saya sangat suka dengan fakta dan angka-angka. Saya suka dengan rumus-rumus. Semua yang eksak. Saya suka dengan peta, map. Bukan peta Google Map. Tapi saya suka dengan peta hard copy. Yang dibuka-buka ya sehingga kita bisa melihat seluruh daerah. Dulu ada peta kota di Brisbane yang disebut Brisway. Di Melbourne ada Melway. Saudara yang generasi sekarang ini udah nggak tahu apaan sih itu. Saudara Google apa itu Brisway, apa itu Melway. Itu map satu buku setebal gini. Okay? Tentang daerah-daerah dan jalan-jalan. Saudara mau kemana, zaman itu belum ada Google Map, belum ada direction. Kita harus lihat sendiri nama jalan, kemudian kita tulis sendiri, ini harus belok kiri, kemudian kanan, lurus, nyebrang, dan sebagainya. Tapi saya sangat suka, saudara, untuk dengan peta yang hard copy itu. Saya suka baca, saya sering buka peta dan saya coba untuk menguasai semua daerah dan jalan-jalannya. Dan kalau mau keluar kota, saya minta map perjalanan di RACQ. Mereka punya yang disebut strip map. Dan saya plot perjalanan di map tersebut. Saya kenali, saya lewati kota demi kota dan saya tahu. Saya bisa lihat map itu, saya tahu sampai di mana, kemudian kemana, dan kemana. Nah saudara, sekarang kita pakai GPS, Google Map Direction. Saudara juga pasti pakai. Satu hal yang saya sangat tidak suka dengan GPS adalah kita tidak bisa melihat seluruh perjalanan. Ya kan? Betul saudara set, saudara mau kemana. Tapi saudara nggak bisa melihat seluruh perjalanan. Saudara hanya diberitahu sekarang belok kiri, ya kan? Kemudian di dalam 800 meter harus belok kanan. Ya, itu yang kita diberi tahu. Kita nggak bisa melihat seluruh rutenya. Itu sebabnya saya suka dengan peta lama, hard copy yang memungkinkan kita melihat seluruh perjalanan itu. Bukan cuma belokan berikutnya. Tapi kita bisa melihat belokan setelah itu dan belokan setelahnya. Tapi yang menarik saudara, Tuhan tidak memberi kita peta. Petunjuk Tuhan itu seperti GPS. Dia cuma beritahu kita next turn. Setelah kita lakukan turn tersebut, belokan tersebut, dia baru beritahu kita turn berikutnya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Kalau kita lakukan kesalahan belok, GPS itu akan beritahu kita untuk membuat U-turn. Ya kan? Supaya kita kembali ke jalur kita, ke arah tersebut. Nah saudara, Tuhan berkata, percayalah kepadaku dan aku akan membawamu sampai ke tujuan. Mungkin harus melalui beberapa lembah dan mendaki beberapa bukit yang sulit. Tetapi percayalah kepadaku, trust me. Kamu pasti akan tiba di sana. Saudara, kita harus kesampingkan logik kita. Dan kita harus trust dia dengan segenap hati. Perhatikan firman Tuhan katakan dengan segenap hati. Bukan separuh hati atau bahkan bukan 3/4 hati. Tapi segenap, seluruh, all, with all your heart, with full heart.
Kita harus trust dia. Kemudian dikatakan lebih lanjut, janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Saudara, ada banyak hal yang kita tidak mengerti. Dan saat kita mencoba untuk mengerti semuanya itu, kita akan clash. Kita jadi ragu, saudara. Kenapa? Jawabannya sangat simpel, karena Tuhan Maha Tahu dan Dia penuh dengan bijaksana. Sedangkan kita sama sekali tidak Maha Tahu dan tidak penuh dengan kebijaksanaan. Itu sebabnya jalan Tuhan sering kita tidak mengerti. Tapi dalam keadaan tersebut biar saja, jangan berusaha untuk mengerti semuanya sehingga kita bisa bersandar kepada pengertian kita. Kita justru jangan, Alkitab katakan, kita harus tetap trust dia, harus tetap trust dengan segenap hati. Dan selanjutnya ayat yang ke-6 dari Amsal 3 katakan pada kita, akuilah dia dalam segala lakumu. Di dalam bahasa Inggris dipakai kalimat demikian. In all your ways, acknowledge him. Jadi saudara, segala lakumu di sini berbicara tentang perjalanan hidup kita. All our ways. Yep. Berbicara tentang perbuatan kita, tindakan kita, sikap kita, lifestyle kita, segala laku kita. All our ways. Nah, di dalam all our ways, di dalam seluruh hidup kita, seluruh perjalanan hidup kita, akuilah dia. Bahasa Inggris katakan acknowledge him. Kata akuilah dan atau acknowledge di dalam bahasa Inggris, dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani dipakai kata yada. Kata yada ini punya arti yang sangat luas. Memang paling banyak diterjemahkan sebagai to know, mengetahui. Tapi bisa juga diterjemahkan to regard, perhatikan. To have respect, hormati. To observe. Observe di sini bukan cuma lihat tapi mematuhi. Saudara ingat kita pernah bahas kata observe ini beberapa waktu yang lalu waktu kita belajar tentang pemuritan, discipleship. Jadi yada ini punya arti yang sangat luas. Memang dia bisa berarti to recognize and to acknowledge, mengakui. Untuk mudahnya, saudara, saya terjemahkan ayat 6 ini demikian. Kalimat ini saya terjemahkan demikian. Di dalam seluruh perjalanan hidupmu, katakanlah, yada Tuhan. Ya, nggak usah susah-susah, ambil katanya aja. Ya kan, yada. Yada Tuhan. Itulah yang Tuhan mau, saudara. Akuilah dia dalam segala lakumu, dalam perjalanan hidup kita, katakan pada dia, yada Tuhan. Nah saudara, saat kita katakan yada Tuhan, Alkitab katakan maka ia akan meluruskan jalanmu. Kata meluruskan di dalam bahasa Ibraninya ini dipakai kata yasar. Saudara kalau melihat kata-kata ini semua mirip, memang di Alkitab itu ditulis dengan bahasa yang cukup puitis, ya, sehingga mudah dihafal di dalam bahasa aslinya. Nah, meluruskan di sini dipakai kata yasar yang memang berarti meluruskan, tapi juga dapat berarti mengarahkan, to direct. Jadi seperti GPS kita. Saat kita katakan yada, maka Tuhan akan tunjukkan, Tuhan akan arahkan jalannya kepada kita. Nah saudara, memang kita wish He gave us a map, but He doesn't. Tapi dia akan mengarahkan jalan kita sehingga kita akan sampai di tujuan.
sampai selesai rencananya, sempurna kehendaknya. Mungkin saya bisa undang tim PW untuk maju ke depan. Saudara, Abraham sampai di tujuan. Abraham disebut sahabat Allah, friend of God. Abraham jadi bapak segala orang percaya. Father of the faithful. Kenapa demikian? Karena dengan iman Abraham pergi dari negerinya, dari sanak saudaranya, dari rumah bapaknya ke negeri yang akan Tuhan tunjukkan kepadanya. Dengan iman dia persembahkan Ishak, anak satu-satunya, kesayangannya yang sangat berharga. Masa depannya dia persembahkan, dia serahkan kepada Tuhan. Saudara, biarlah kita semua sebagai anak-anaknya Abraham. Kita bukan hanya boleh menerima janjinya Tuhan kepada Abraham. Tapi kita juga boleh mengikuti jejaknya Abraham. Keluar dari comfort zone kita, pergi ke tempat yang dia tunjukkan. Dan serahkan, persembahkan semuanya. Hidup kita, keluarga kita, masa depan kita kepada dia. Trust in the Lord with all your heart. And lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He will direct your path. Let us pray. Jalanku